Saudara, benarkah ada persaingan antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo terkait dengan pemilihan Presiden Pilpres 2024? Di balik panas dingin hubungan antar keduanya, kami akan membahas dengan Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, GP Mania, Immanuel Ebenezer, Bung Noel, bersama politisi PDI Perjuangan juga, Bung Deddy Sitorus. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Deddy dulu. Bung Deddy, ini yang diundang DPC terkait dengan pemenangan pemilu. Mas Ganjar nggak termasuk, tapi kepala daerah lain diundang. Bagaimana penjelasannya? Ya, penjelasannya sangat mudah, sama seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang Pacul selaku Ketua DPD dan Ketua Pemenangan Pemilu kita. Jadi yang punya teritori itu kan kabupaten dan kota. Jadi dan tema pertemuan di Jawa Tengah itu adalah konsolidasi pemenangan pemilu legislatif, menang 3 kali. Jadi memang yang diundang adalah level kabupaten kota, level DPC, dan struktural partai. Jadi ini adalah urusan struktural internal karena Mas Pacul itu kan punya tanggung jawab berat, Mbak Puan punya tanggung jawab berat untuk memastikan Jawa Tengah itu menjadi tetap menjadi rumah bagi banteng. Iya, oke. Soal pemenangannya, soal pemilunya oke, tapi ada kepala daerah lain, semua kepala daerah lain diundang, tapi kepala daerah Jawa Tengah nggak diundang, yang PDIP juga, kan begitu pertanyaannya? Iya, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam logika pemenangan pemilu kita, yang punya teritori itu adalah kabupaten kota. Ya, yang langsung bergerak dengan akar rumput, yang namanya DPC, PAC, ranting anak ranting itu adalah ketua DPC dan kepala daerah kabupaten kota. Nanti kalau dia levelnya daerah tentu gubernur akan diundang gitu. Baik. Jadi bupati, wali kota diundang untuk menangan, gubernur nggak usah dulu. Bung Noel, komentar Anda? Ya, kebetulan memang itu acaranya level struktural. Tadi apa yang disampaikan Bung Deddy itu benar adanya. Tapi saya punya keyakinan lah bahwa pada ujungnya, apalagi kita lihat beberapa lembaga survei menyatakan itu dipertanggungjawabkan ya. Lembaga survei ini kan melalui riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau PDIP salah ngambil kebijakan dan salah mengambil keputusan, itu dampaknya pasti ke elektoral. Ini ngancem ini, maksudnya kalau Ganjar nggak dicalonkan pasti akan berpengaruh bagi PDIP. Anda mau mengatakan gitu kan? Tidak mau mengancam sih, tapi mengingatkan lah. Biar gimana pun kan kita sangat sayang dengan, kita ingin ke depan nanti selain PDI, demokrasi ke depan itu kita lebih matang lah. Walaupun kita lihat Mbak Puan ini kan sosok perempuan yang sebetulnya dalam konteks demokrasi keterwakilan perempuan itu penting. Jadi Anda memberikan saran, kalau nggak, bukan ngancam deh, saya koreksi bukan ngancam deh. Anda memberikan saran, kalau nggak nyalonin Ganjar, hati-hati loh PDIP bakal jeblok gitu ya. Nah kira-kira begitulah. Biar tidak nadanya mengancam, ya jangan sampai salah ngambil pilihan. Karena apapun kita lihat hari ini, Mas Ganjar kan sudah dicintai oleh rakyat ya, di mana-mana ulama, kiai, pesantren, petani, buruh itu secara genuine mendukung Mas Ganjar. Nanti saya tanyakan soal itu ke Bung Deddy, tapi saya tanya dulu apa kaitannya dengan tidak diundangnya Mas Ganjar di acara Mbak Puan? Pertama, Mas Ganjar kan memang lagi ada acara juga. Nah kebetulan itu ada acara launching tentang desa bersih narkoba. Gitu. Jadi ya Mas Ganjar tidak hadir karena ada acara. Kan beberapa kali juga ada acara yang sama misalnya di Jawa Tengah. Motif politik, saya yakin tidak ada motif politik apapun dalam hal itu. Walaupun beberapa kali misalnya ada acara di mana ada Mbak Puan, di situ nggak ada Mas Ganjar. Karena kita lihat gini, pernyataan Bambang Pacul kan tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan basis sinisme. Selama ini kan selalu Bambang Pacul kan melakukan berkaitan dengan Ganjar, itu pasti sinis. Kali ini kan no comment. Ukurannya gitu aja. Artinya apa? Saya lihat ukuran politiknya ya. Bambang Pacul tidak melakukan ofensif secara politik dengan nada yang sinis. Jadi ya kesimpulannya bahwa konsolidasi PDIP, apalagi temanya tentang menang spektakuler 2024 hat-trick. Artinya apa? PDIP tidak akan mengambil pilihan yang salah selain Mas Ganjar. Dan Mbak Puan ini kan seperti Nancy Pelosi-nya Indonesia, Ketua DPR RI yang memperjuangkan
si Uban dari Jawa Tengah, Joe Biden-nya Jawa Tengah lah kayak gitu. Si Uban, oke. Maksudnya Mas Ganjar gitu ya, Joe Biden. Jadi maksudnya ini udah mulai melunak dan Anda yakin bahwa Mas Ganjar yang akan diusung di PDI Perjuangan walaupun belum Saya yakin sekali gini, Ya, oke. PDIP ini kan dipimpin oleh ketua umum partai yang rasional, bukan emosional. Kalau emosional pasti dia milih anaknya, tapi kan tidak. Dia mau hat-trick 2024, dia mau menang. Oke. Nah, hasil riset lembaga survei sudah menekankan bahwa kalau PDIP tidak mengusung sosok yang tidak memiliki dampak elektoral, pasti PDI nyungsep. Iya. Itu kan versi pernyataan Anda, kalau lembaga versi Mbak Puan beda lagi kan 2024 disebutin Mbak Puan bahwa akan ada presiden perempuan. Ya nggak apa-apa ya, gini, keterwakilan perempuan dalam konteks demokrasi itu bagus. Saya senang dengan semangatnya Mbak Puan. Tapi kan hari ini kan kita lihat elektabilitas Mbak Puan kan belum juga naik. Tapi saya tidak mau juga bilang bahwa Mbak Puan tidak punya potensi. Tapi hari ini kita lihat elektabilitas Mas Ganjar yang hari ini mumpuni, ya pilihannya yang paling mungkin untuk memenangkan PDIP sebagai partai. Ya, hanya. Apalagi kita lihat Mas Ganjar ini kan pasti punya dampak elektoral buat PDIP sendiri. Kotel efek, oke. Kotel efek, betul. Efek ekor jas. Jadi kalau salah, jeblok PDI Perjuangan. Nah, kira-kira begitulah. Bung Mas Deddy, Imam. jangan sampai salah. Salah pilih, nggak pilih Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan, pemilunya bakal jeblok. Ya, saya kira bagi PDI Perjuangan kalau dikait-kaitkan dengan Pilpres pada saat ini, itu masih jauh panggang dari api ya. Karena realitanya tidak pernah ada pembicaraan satu kali pun terkait dengan Pilpres di internal PDI Perjuangan. Oke, tapi saya pertanyaan tadi dulu. Kalau seandainya PDIP tidak milih Ganjar Pranowo, maka kondisinya jika hari ini nih ya, kita nggak bicara karena kan nanti ada bulan depan, 2 bulan lagi dan seterusnya. Bicara hari ini, kalau nggak milih Ganjar Pranowo, nggak menunjuk Pak Ganjar Pranowo sebagai capresnya, maka PDI Perjuangan akan jeblok perolehan suaranya di pemilu 2024. Ya, premis itu harus kita uji kan. Oke, artinya Anda nggak mengiyakan tapi juga nggak membantah juga nih. Dengar dulu. Sampai hari ini semua survei yang ada tidak menyangkut pautkan pemilu legislatif dengan calon presiden. Artinya tanpa disebut siapapun capres ya, sejauh hasil survei yang ada, PDI Perjuangan tetap berada pada posisi puncak. Iya betul, Jadi, tapi kan ada ilmunya kotel ada, efek. Ntar dulu dong, kotel efek juga kan bisa by disguise berdampak, tidak terlalu berdampak. Kalau kotel efek kemudian berdampak, maka partai-partai lain pendukung Pak Jokowi. Itu hasil disertasi yang kemudian selalu diuji benar bahwa ada efek ekor jas ketika kemudian apalagi sekarang kan kita bicara soal Pilpres dan Pileg yang bareng. Kalau seandainya salah sosok kan pasti kemudian juga berpengaruh pada perolehan suara dan itu sudah merupakan hasil disertasi dari jurnal-jurnal yang kemudian kita tahu. Ya nanti kan diuji oleh waktu. Tapi PDI Perjuangan harap diingat. PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai kader. Kita tidak pernah berpikir bahwa pemilu itu semata-mata soal kemenangan, tetapi juga soal prinsip, ya, soal keteguhan kita terhadap proses dan prosedur yang ada yang kita percayai akan membawa partai ini tetap eksis gitu ya. Jadi kita percaya pada kekuatan partai. Bahwa apakah nanti kalau di luar calonnya tidak disukai oleh kelompok seperti Noel dan yang lain yang jadi calon presiden, ya itu nanti biar aja zaman yang akan menguji gitu loh. Jadi kita juga sampai hari ini seperti saya katakan, kita nggak mau berandai-andai lah. Kami percaya bahwa ketua umum punya waktu yang cukup untuk merenung atau untuk memilih siapa calon presiden yang terbaik. Yang kedua, partai ini siap untuk menang maupun untuk kalah. Yang ketiga, kita percaya pada kekuatan partai. Tentu juga kita percaya pada takdir gitu ya. Jadi apapun itu serahkan karena survei hanya satu varian, satu indikator yang kita pakai untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan calon. Kalau kita hanya berbasis survei, Pak Jokowi tidak akan pernah jadi wali kota Solo, tidak akan pernah jadi gubernur DKI. Jadi saya kira biarkanlah semua berjalan secara natural, kita fokus
pada permasalahan bangsa dan sisa. Saya mau koreksi waktu dulu, yang ada. Pak Jokowi Gubernur DKI waktu itu kan surveinya tinggi. Waktu tidak. Pilpres juga surveinya tinggi di 2014. Anda salah. Ketika dia masuk wali kota Solo, beliau bukan siapa-siapa. Betul. Surveinya rendah. Tapi ketika dipasangkan, ketika beliau masuk DKI, dengan Fauzi juga Bowo waktu itu. surveinya rendah, Bos. Iya dong. Dengan Fauzi Bowo. Jauh banget. Hanya Iya. 6,2 apa 7,2%. Awalnya, tapi kemudian sebelum pemilu, kemudian naik drastis. Dan itu kita lihat sama-sama. Sebelum pilkada maksud saya. Kan memutuskannya bukan sebelum dicoblos, Pak. Oke. Memutuskan itu kan jauh-jauh hari pada saat surveinya masih sangat rendah. Oke, logika Anda begitu. Oke, baik. Saya paham. Iya dong. Saya sekarang coba ke Bung Noel. Ini logikanya bagus juga. Waktu diputuskan Pak Jokowi melawan Fauzi Bowo itu tahun 2007 ya. Itu surveinya hasilnya jelek banget. Jadi juga tuh Gubernur DKI waktu itu Bung Noel. Jadi Puan Maharani ya nggak kartu mati juga dong. Bung Noel? Ya, sampaikan. Peluang Mbak Puan itu selalu ada. Hari ini kan faktanya elektabilitas Mbak Puan kan tidak naik, tidak nanjak. Nah, gini, hari ini kan tren kepala daerah. Ya, bagaimana logikanya ketika disamakan dengan Pak Jokowi waktu di DKI, Bung Noel? Karena Pak Jokowi waktu di DKI itu masih rendah sekali. Iya, tapi kan parameternya kinerjanya di Solo menjadi ukuran. Oke. Gitu loh. Kinerja di Solo menjadi ukuran. Akhirnya dia diterima di DKI, walaupun waktu itu di internal PDI itu persoalan Pak Jokowi ini kan banyak pertentangan. Kita kan tahu siapa-siapa waktu itu yang menolak Pak Jokowi untuk masuk ke Jakarta. Nah, karena dia begitu bagus kinerjanya di Solo, akhirnya diterima untuk di Jakarta. Kemudian 2012 ya, saya koreksi tadi, bukan 2007. Iya. Membuat 2012. Ya, 2012 begitu betul. sampai level 40% elektabilitasnya. Yang akhirnya semua partai-partai mengusung Pak Jokowi. Nah, tren itu ini kembali lagi ke Mas Ganjar. Nah, ukurannya tetap kembali lagi kinerja Mas Ganjar di Jawa Tengah. Itu. Nah, ini lembaga survei kan nggak bisa juga dibohongin. Tadi kan Pak Deddy itu udah mengakui lah bahwa itu menjadi variabel. Itu akan menjadi pertimbangan hasil lembaga survei ini. Saya sebenarnya ingin jawaban begini. Kalau seandainya dulu Pak Jokowi bisa, kenapa Mbak Puan nggak bisa? Itu kan logikanya. Sementara Anda kan melihat bahwa ini aja yang udah jadi nih, Ganjar Pranowo tinggi terus surveinya. Gini. Harus dipahamin. Ini suara saya masih ini kan soal perempuan ini sebetulnya saya orang yang sangat mengagungkan demokrasi, tapi realita politiknya demokrasi kita ini masih lemah. Karena kenapa? Resistensi terhadap perempuan itu masih tinggi. Pertama itu, kedua akar suara Mas Ganjar di Pulau Jawa kan begitu tinggi. Nah, ini harus menjadi pertimbangan-pertimbangan juga di PDIP lah. Saya yakin PDIP tidak mesti harus diajarkan persoalan beginian lah. Mereka punya kecerdasan dalam memahami atau menganalisa sebuah kebijakan atau keputusan. Saya nggak tahu apakah Anda katakan tadi resistensi terhadap perempuan masih tinggi pada waktu Bu Mega menjadi presiden, kan itu sudah selesai ketika kemudian katakanlah pemimpin perempuan misalnya seperti itu. Anda khawatir itu akan muncul lagi misalnya? Berat buat PDIP nantinya, karena begini. Anda khawatir itu akan muncul lagi suara-suara seperti itu? Jangankan buat Mbak Puan, buat Jokowi aja yang laki-laki babak belur kemarin, apalagi Mbak Puan. Bukan saya menolak Puan ya sebagai kandidat keterwakilan perempuan. Bung Noel, suaranya hilang. Tapi ini Iya, silakan Bung Noel, didekatkan ke mikrofonnya. Oke, nanti saya akan minta teruskan lagi. Saya ke Bung Deddy. Bung Deddy, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan. Di antaranya adalah resistensi tadi, kemungkinan serangan-serangan secara politik, calon perempuan dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ada perbedaan tadi disebutkan, kalau awalnya memang rendah, tapi kemudian ada peningkatan yang luar biasa oleh Pak Jokowi. Sementara Mbak Puan stagnan. Ya, saya kira kan semua masih berproses ya. Di PDI Perjuangan tadi sejak awal sudah saya katakan, belum ada pembicaraan tentang calon presiden, apalagi pilpres. Dan kita harus sebenarnya sebagai bangsa, itu harusnya bangga. Karena di PDI Perjuangan ada dinamika. Coba lihat partai-partai lain, semua
yang bermanuver. Kan kalau nggak ketua umumnya tentu ingin menjadi Capres. gitu loh. Oke. Iya kan? Jadi saya kira ya daripada mengadu-adu PDI Perjuangan mending doronglah partai lain juga mencalonkan sebanyak mungkin calon presiden. Dan saya harus akui memang tantangan sebagai calon presiden perempuan di Indonesia ini masih sangat cukup berat. Ya, jangankan calon perempuan yang dengan rekor katakanlah dengan rekam jejak yang begitu baik seperti Mbak Puan yang dari kecil sudah kenyang politik, ya. Bahkan Ibu Mega juga dulu menghadapi itu, tetapi bagi kita itu bukan persoalan. Dan melihat kegigihan Mbak Puan sekarang dari ujung ke ujung pelosok Indonesia ini, harusnya kita bangga gitu loh. Soal siapa nanti yang diputuskan partai, biarlah itu menjadi haknya Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan biarlah nanti rakyat yang mengadili apakah keputusan itu adalah keputusan yang benar atau tidak. Kami di PDI Perjuangan, siapapun yang dipilih oleh Ibu Mega, ya itulah yang terbaik. Gitu. Oke. Terakhir Bung Noel, apa yang bisa disampaikan? Ini tadi sudah disampaikan sarannya, apalagi mungkin yang bisa disampaikan pada PDI Perjuangan terkait dengan Puan, saya harus katakan ya boleh ya, Puan versus Ganjar. Halo? Ya, silakan Bung Noel. Puan versus Ganjar, Anda setuju nggak itu? Gini, karena Mas Ganjar ini sudah mendapat dukungan rakyat, apalagi kalau PDIP partai ideologis, saya sangat yakin sekali kalau partai yang ideologis pasti mendengar suara rakyat, bukan suara struktur partai. Biar gimana pun hari ini suara rakyat menjadi pertimbangan ideologis PDIP. Jika PDIP memang ingin hat-trick ataupun menang secara spektakuler, pilihan yang terbaiknya adalah Mas Ganjar. Karena biar gimana pun itu mempunyai dampak elektoral lah ke PDIP itu sendiri. Ketua Umum Relawan harus ngomong seperti itu, tapi tidak mendukung Ganjar, ya jangan salahkan rakyat. Ketika 2024 nanti PDIP akan ditinggalkan. Baik, ya Ketua Umum Relawan harus bicara seperti itu, dan itu sah-sah saja meskipun PDI Perjuangan punya keputusan sendiri dan punya pertimbangan sendiri. Meskipun akhirnya nanti seperti apa, ya nanti kita lihat sama-sama. Terima kasih Bung Noel Immanuel Ebenezer, Ketua GP Mania Ganjar Pranowo Mania, dan juga politisi PDI Perjuangan Bung Deddy Sitorus. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak.